Saya lihat banyak beberapa yang mukanya familiar, sudah sering ikut acara kita. Mungkin saya mau mengucapkan dulu selamat datang di acara Lunch Break Discussion, bersama saya Asih, salah satu muda-mudi Bahai, di mana acara ini sendiri diinisiasi oleh Kantor Hubungan Masyarakat dan Pemerintahan Bahai Indonesia, gitu. Sebenarnya ini, masukan dari banyak teman-teman sih, selama ini kita ngadain acara, ada acara diskusi khusus buat muda-mudi, gitu. Jadi, semoga ini bisa jadi awal yang baik untuk acara muda-mudi dan juga, silakan loh teman-teman kalau ada masukan topik atau saran untuk acara selanjutnya bisa menghubungi nomor telepon yang ada di poster acara hari ini, gitu. Sifatnya informal ya, jadi jangan kaku, teman-teman silakan kalau mau berbagi, kita di sini diskusi aja, nanti yang mau berbagi boleh raise hand via, Zoom-nya, gitu. Jadi, mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya yakin teman-teman udah sedikit membaca poster yang kemarin kita share, memang topiknya, mmm, yang sesuatu yang sifatnya sudah berkepanjangan tapi masih sangat hangat diperbincangkan. Mungkin kalau, saya bisa mengangkat sedikit mengenai bagaimana krisis kesehatan yang dihadapi oleh tidak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, yang sebenarnya krisis kesehatan ini akhirnya sudah berdampak tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga di secara ekonomi, sosial, kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan gitu. Dan kalau saya ketemu sama muda-mudi, itu banyak sekali yang bertanya akhirnya, saya sebagai muda-mudi, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di saat pandemi ini gitu, yang bisa menyumbang kepada masyarakat, yang bisa membantu kesejahteraan masyarakat, karena kita tahu banyak sekali yang terdampak dengan adanya krisis ini gitu. Tapi mungkin saya mau mulai sedikit dengan, satu pertanyaan sih, saya pengen dengar tanggapan teman-teman nih tentang kondisi krisis saat ini yang kita hadapi gitu, yang sekali lagi mungkin kalau saya sebutnya hanya krisis kesehatan sudah jauh lebih besar dari itu, karena sudah banyak aspek kehidupan kita yang, terdampak gitu. Jadi mungkin saya mau dengar dari teman-teman berbagi mengenai, pandangan teman-teman terhadap adanya krisis ini, saat ini, gitu. Mungkin boleh kalau ada yang mau berbagi, bisa raise hand. Jangan malu-malu ya teman-teman, kita sini sama-sama belajar. Saya juga pengen dengar, mau belajar dari teman-teman. Mungkin saya mau dengar suaranya Mas Dwi ini. Boleh nggak Mas Dwi? Boleh. Oke. Silakan Mas Dwi, kira-kira tanggapannya apa sih terkait saat ini krisis yang kita hadapi bersama, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia? Silakan. Ya, kalau teman-teman kita kemarin, kita memang berbagai pandemi ini mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat dari faktor ekonomi dan kesehatan dan sebagainya. Akan tetapi kita juga mengikuti anjuran pemerintah. Kemudian yang terpenting saat ini untuk kita agar move on dan new normal, yang katanya new normal, sebenarnya keinginan hati saya itu real normal, inginnya real normal. Jadi begini, menjaga kesehatan yang pertama, kita tetap olahraga, dan yang terpenting dari semua itu sebenarnya menjaga kondisi pikiran kita. Ini teman-teman perlu dipahami bahwa menjaga pikiran itu sangat penting. Bagaimana pikiran kita untuk tetap positif, senantiasa berpikir positif, berpikir bagaimana bahwa selain kita menjaga kesehatan, bahwa diri kita memang sehat. Dan kita berpikir positif untuk tidak, kalau bisa jangan sampai terjangkit ini virus. Seperti itu. Kemudian kolaborasi. Ini saya dengan beberapa teman-teman mahasiswa yang tidak pulang ke daerahnya masing-masing itu, yang masih ada beberapa di kosan atau di mes di Tangerang sana, kita berkolaborasi bagaimana untuk hidup jangka kedepannya ini. Kita kan melihat ekonomi nih, pasti orang tua di rumah ekonominya sedang tidak baik-baik saja kan. Seperti kondisi saat ini. Saya dengan teman-teman itu memanfaatkan beberapa tempat lahan, contohnya untuk bercocok tanam. Sekaligus kita bisa olahraga nyangkul, meskipun saya tidak bisa mencangkul, akan tetapi saya juga ikut membantu menanam. Yang pertama itu, kita memakan makanan sehat. Yang kedua, ya kita coba
membuat apa namanya itu selokan yang awalnya itu tidak baik kita bersihkan, kemudian kita rapikan dan kita tanami lele. Nah, seperti itu. Itu buat teman-teman yang suka lele. Jadi kita mikirnya itu jangka panjang ke depan. Sekaligus bisa meningkatkan apa? Kreativitas juga, ini bisa menjadi usaha teman-teman bagaimana nanti untuk hidup untuk ke depan. Ini kolaborasi. Ini sangat penting kolaborasi ini antara pemuda. Itu sudah kita praktekkan sebenarnya pelan-pelan dengan teman-teman. Kita sudah praktekkan bagaimana ya kalau kita di rumah terus ya memang nggak bisa. Kita kan memang butuh makan, butuh gerak, butuh dan sebagainya. Nah, ini kolaborasi ini penting, tapi tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Jadi yang sudah kita lakukan seperti itu, kita mencoba pikiran teman-teman itu agar tetap positif. Kita mencoba ada semacam mindfulness gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kolaborasi bersama teman-teman pemuda. Selain kita menjaga kesehatan bareng, olahraga, kita juga faktor ekonomi tadi, seperti faktor ekonomi tadi. Bisa bercocok tanam, memanfaatkan lahan, dan juga lele tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja sih pengantar dari saya. Nanti bisa teman-teman, nampaknya kita lebih keren akan diskusi ini. Saya perlu banyak pemahaman lagi. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Mas Dwi, thank you. Menarik sekali tadi ininya ya, masukannya mengenai bagaimana kita menjaga pikiran, kolaborasi. Tapi dari tadi udah ada yang angkat tangannya, jadi saya mau dengar juga dari Ibu Bahie. Kakak Bahie, aku jangan panggil Ibu ya, Kakak. Silakan Kakak. Halo. Halo. Ya, bukan Ibu tapi Kakak aja. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya mau kasih pandangan sedikit ya tentang krisis saat ini. Ya, mungkin dari sedikit perspektif dari Bahai. Nggak, sebetulnya krisis ini bukan hal yang baru sebetulnya. Misalnya dari sejarah itu ya kita sudah belajar bahwa umat manusia itu telah mengalami banyak krisis dari waktu ke waktu. Jadi ini bukan krisis yang pertama, ini bukan wabah yang pertama. Dan tentu setelah pandemi ini itu pasti akan terjadi yang lain gitu. Jadi ini fakta. Tapi yang berbeda dari pandemi ini, dari COVID-19 ini, ya sebetulnya pandemi ini telah membukakan mata kita sebetulnya. Itu membuat kita sadar bahwa sebetulnya kita sebagai umat manusia itu memiliki satu kelemahan sih sebetulnya. Dan kalau kita tidak mengoreksi hal itu, maka ya maksudnya banyak orang yang bersusah gitu. Nah, sebetulnya kita itu ya kita tinggal di zaman yang baru, zaman yang sangat berbeda, dengan teknologi yang baru, cara transportasi yang lebih modern, lebih cepat, ilmu yang lebih advance gitu. Jadi dunia sekarang itu sudah menjadi global, sudah lebih interconnected, ya seperti global village. Jadi dunia ini seperti satu negara. Tapi sayangnya kita masih memiliki mindset yang lama. Pemikiran kita itu visi dan pandangan kita itu masih belum terbuka gitu, belum menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Sebenarnya kalau dari saat awal pandemi ini muncul, kalau dunia itu bersatu untuk menggunakan semua resources, sumber daya, berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini, itu pasti wabah ini akan terkontrol dan tidak sudah selesai di situ. Tapi apa yang terjadi itu ya kita tidak peduli, masing-masing sibuk sendiri, hanya peduli kepentingan sendiri, tidak ada koordinasi bersama, tidak ada visi yang sama. Masing-masing negara membuat kebijakan sendiri, misalnya satu daerah lockdown, yang lain tidak, atau ya satu provinsi lockdown, yang lain masih buka gitu. Atau misalnya pemerintah membuat kebijakan, tapi tidak
tanpa melihat kondisi di akar rumputnya misalnya. Terus sekarang misalnya ada penyebaran hoax, ada banyak konspirasi dan lainnya, itu membuat masalah ini jadi lebih parah. Tapi sebetulnya ada positifnya, ada hikmahnya di balik ini. Pandemi ini itu telah membuat kita sadar sebetulnya atas kelemahan kita. Itu pandemi itu untuk saya pribadi itu membuat saya lebih sadar bahwa sebetulnya kita itu interconnected, kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau satu daerah itu terdampak, itu ya kita semua terdampak, apakah langsung atau secara tidak langsung. Dan ya kita semua akan kita nggak bisa hidup sendirilah. Itu kalau pandangan saya itu, kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus lebih bersatu gitu. Jadi dengan pandemi ini positifnya itu bahwa sebetulnya ini membuat kita itu lebih bersadar. Jadi kalau kita itu sebagai dunia itu lebih bersatu, semua orang dari akar rumput, dari pemerintahan, dari level global, level nasional, level daerah itu bersatu. Semua memiliki satu sistem yang sama, yang berkoordinasi, bersatu untuk menyelesaikan masalah ini. Itu masalah ini akan selesai. Ya tentu kita belum sampai di situ, tapi dengan pandemi ini sebetulnya membuat kita lebih menyadari hal itu dan pelan-pelan kita menuju ke arah itu. Ya, misalnya tentu saat ini banyak yang bersusah, tentu ada banyak keluarga yang terdampak, banyak yang sakit, banyak yang sudah meninggal. Ya tentu kita harus melalui semua hal ini, tapi di baliknya ada banyak orang yang sudah berusaha untuk melihat hal yang positif, berusaha untuk ada banyak gerakan-gerakan dari muda-mudi juga, dari semua daerah, seluruh dunia, semua berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi memang ada satu daya yang membuat semua semua sistem dunia hancur, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya, tapi di balik itu kita sedang bertumbuh menjadi lebih kuat, lebih strong, lebih bersatu, lebih berkoordinasi satu sama lain, dan mungkin akan memakan waktu yang lama atau bisa cepat kalau semua orang sadar hal itu, tapi satu saat setelah ini semua sudah berlalu, kita akan semua kumpul bersama, lebih bersatu, lebih interconnected, dan ya seperti yang dikatakan after there's a storm, there's a rainbow. Jadi setelah itu kita akan lebih bahagia, sistem dunia akan lebih bagus, kita akan lebih bersatu. Dan mungkin hal ini tidak akan terjadi lagi karena kita sudah memiliki sistem dunia yang lebih kuat, sistem kesehatan yang lebih kuat gitu. Semua orang bisa berkoordinasi dan muda-mudi sebetulnya memiliki peran dalam hal ini juga. Oke, ini dari saya. Kalau misalnya ada yang mau tambah, silakan. Baik. Wah, makasih banyak nih Kak Bahi. Menarik sekali ya kalau tadi disebutkan bagaimana sebenarnya adanya pandemi ini justru banyak hal yang akhirnya pola pikir kita yang berubah, terus juga secara tidak sadar kita didorong secara paksa untuk naik level gitu. Mungkin kalau yang saya lihat bahwa justru adanya pandemi ini banyak juga dampak positif yang akhirnya muncul gitu. Contohnya mungkin yang mau saya share mengenai analogi bagaimana suatu rumah, yang kalau misalnya rumah itu mau dibikin lebih kuat gitu karena ada suatu masalah atau misalnya karena bocor atau misalnya kalau kena gempa dia bisa rusak gitu. Apakah cukup jika hanya direnovasi saja rumahnya gitu, hanya memperbaiki jendelanya, hanya memperbaiki catnya. Tapi mungkin kalau rumah itu mau dibikin yang lebih kuat, mungkin bagus jika harus dilakukan diganti pondasinya. Dan saat diganti itu kan berarti harus ada proses yang menghancurkan pondasi yang lama untuk membuat pondasi yang baru sehingga lebih kuat gitu. Jadi tadi menarik sekali sih bahwa melihat bahwa setiap ada krisis ini
ada sesuatu hal yang akhirnya bisa kita dapatkan yang positif. Contoh tadi yang Mas Dwi juga share mengenai justru makin banyak waktu kegiatan saya banyak waktu yang waktu senggang saya bisa tadi pelihara ikan lele atau ke kebun yang akhirnya sesuatu kegiatan yang mungkin sebelumnya kita kurang ada waktu untuk melakukan hal seperti itu. Terus juga hal yang menurut saya menarik itu mengenai bagaimana pola hidup, pola berkomunikasi atau pola berinteraksi kita yang berubah sejak pandemi ini gitu. Ada budaya yang berubah, yang dulu mungkin kalau kita berinteraksi harus ketemu, harus ada physical contact. Tapi saat ini dengan adanya pandemi ini banyak hal yang berubah. Kira-kira kalau dari teman-teman nih mengenai melihat adanya perubahan-perubahan ini tuh seperti apa ya? Apakah ini justru membuat manusia menjadi lebih advance atau justru manusia jadi kurang nih interaksi interaksi secara langsung yang dibutuhkan misalnya seperti itu. Kira-kira gimana teman-teman? Ada nggak yang mau berbagi mengenai hal tersebut? Ayo lo angkat tangan dong. Ada Kak Anggi nih angkat tangan nih. Silakan Kak Anggi. Balik tadi yang Mbak Asi ngomong lah ya tentang interaksi lah ya. Jadi umumnya masyarakat Indonesia ya. Ini saya bicara secara umum untuk masyarakat Indonesia. Kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya nongkrong. Nggak anak kecil, nggak remaja, dewasa dan orang tua. Kategori teman-teman sini kayaknya remaja dan dewasa lah ya. Budaya nongkrong kayaknya masih belum bisa hilang di kebiasaan kita. Serius li. Jadi dengan pandemi ini ya jujur aja gitu. Budaya interaksi langsung kita tuh kayaknya masih ya di rumah cuma ya komunikasi via Zoom, via medsos dan lain sebagainya kayaknya buat kita masih kurang apa ya? Kurang greget lah gitu, tanda kutip kurang greget lah ya. Jadi biasa kita interaksi, ngobrol langsung kan banyak. Biasa gini, saat kita nongkrong bareng, mungkin ngopi bareng, kita tuh bakal banyak apa ya? Awal kita bahas satu masalah, tiba-tiba bisa merembet kemana-mana. Tapi kalau kita cuma ya kayak Zoom meeting atau medsos cuma ya stuck gitu kayak yang oh iya lebih enak interaksi langsung dan lain sebagainya sih. Ya mungkin kalau karena pandemi ini sih ya orang udah mulai masih belum bisa banyak berubah, tapi kayaknya mulai sedikit beradaptasi, merubah kebiasaan lah pelan-pelan. Kita sadar lah lagi COVID gini, corona gini, kita interaksi sama orang pun walaupun udah teman dekat, kita mikir-mikir 1000 kali mungkin. Nongkrong nggak ya, ketemu nggak ya. Walaupun saat nongkrong kita ikutin protokol kesehatan, bawa masker, hand sanitizer, social distancing dan lain sebagainya, tapi tetap kita agak ngeri lah gitu. Ya mungkin itu sih kalau masalah buat interaksi. Ada yang lain silakan ditambahkan mungkin. Makasih Kak Anggi, betul banget ya. Kayaknya kalau di Jakarta atau di Indonesia kalau nggak nongkrong ada yang kurang gitu ya kan, paling nggak ngopi ya kan, pulang kantor makan bareng dulu, pulang kampus nongkrong dulu. Oke, satu lagi ini ada Kak Ayu nih angkat tangan nih, silakan Kak Ayu. Halo semuanya. Halo. Maaf ya, ini kamera saya ini saya matikan lagi berjuang bertahan dengan sinyal yang ada. Nggak apa-apa, ada fotonya kok. Jadi itu sih, sebenarnya saya jadi tertarik juga dengan topik-topik yang tadi disampaikan, misal sama Kak Dwi, terus sama si Bahir, terus sama juga ini tadi Kak Anggi, terkait dengan ternyata itu kita menemui banyak sekali hal-hal yang dulu itu kita anggap biasa, terus sekarang ini kita menyadari bahwa ternyata saya memerlukan hal ini gitu. Kayak yang awalnya kita merasa kalau nongkrong dulu itu hal yang ya udah nongkrong karena saya harus melakukan itu aja, nggak enak sama teman atau ini bagian dari saya udah janjian dari dulu ini teman dekat saya sering hangout bareng, jadi ya sudah sewajarnya saya melakukan itu. Atau misal kita biasanya dulu itu cuma berpikir bahwa ya udah kalau kita habis misal melakukan sesuatu yang kita suka, ya kita anggap itu sebagai ya ini bentuk menghibur diri saya sendiri gitu aja. Tapi selama pandemi ini akhirnya saya juga menyadari dari apa yang disampaikan teman-teman kalau sedikit demi sedikit kita ini mulai merasakan bahwa
ternyata semua hal yang kita lakukan selama ini itu menjadi bagian dari budaya kita gitu loh. Ngobrol sama teman, lalu kita nggak bisa lepas dari teman. Kayak misal tadi ada Kak Dwi sampaikan bahwa akhirnya Kak Dwi sama teman-teman punya ruang untuk ada waktu lah yang digunakan yang karena kita nggak bisa hangout dan lain-lain. Ada waktu juga buat teman-teman yang belum bisa pulang itu berkebun bersama, lalu ada mulai melakukan kegiatan produktif lainnya gitu. Kayak dari sini akhirnya saya menyadari bahwa mungkin ini ya kenapa kok kita disebut ini makhluk sosial gitu. Jadi meskipun pandemi seperti apapun, meskipun keadaan ini membawa kesedihan sebesar apapun di kita, kita ini tetap punya hasrat ingin bertemu orang lain, berdiskusi gitu. Jadi kayak ini akhirnya saya merasa bahwa ini jadi bagian budaya kita gitu loh. Nah, tapi memang kalau kita melihat lagi ke belakang, bukan berarti pandemi ini menjadikan kita ini kehilangan budaya kita sendiri atau menjadikan kita ini orang yang tidak punya budaya gitu. Karena kita ternyata meskipun di masa ini kita tetap berusaha untuk berkumpul dengan teman-teman kita yang lain. Kita punya ruang-ruang virtual seperti ini, lalu kita bisa teleponan atau at least buat teman-teman yang tinggalnya berdekatan, kita bisa saling bertemu. Nah, saya rasa ini jadi budaya baru gitu loh yang akhirnya kita optimalkan gitu. Kayak soal kita menjaga protokol kesehatan, lalu kita rutin mencuci tangan, memakai masker, itu dulu jadi bagian yang menurut kita itu nggak terlalu penting. Ya kalau saya pakai, misal ya, kalau kita berkendara ya pakai masker seperti biasanya, pakai jaket, semuanya terlindungi dan lain-lain. Tapi sekarang meskipun saya mau jalan keluar ke toko gitu aja ya saya harus pakai masker. Setelah saya pulang dari toko saya harus cuci tangan, lalu harus ganti baju dan lain-lain gitu. Dulu kita anggap itu hal yang nggak penting gitu loh, nggak usah. Tapi sekarang karena tadi yang teman-teman sebutkan berbagai perubahan yang ada itu, yang kita awalnya merasain itu mempersulit kita dan lain-lain, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kita menyadari bahwa, oh ternyata saya ini mendapatkan banyak pemahaman baru, kapasitas kita semakin meningkat di beberapa hal yang lain. Jadi kayak setuju banget dengan tadi yang istilahnya dari sampaikan oleh Kak Asi bahwa kalau kita ada kerusakan di rumah, ya bukan tambal sulam yang rusak, saya benerin yang bagian itu-itu saja gitu. Kalau rumah ini sudah puluhan tahun berdiri, terus sudah waktunya dia ini ada beberapa bagian yang rusak. Ya kalau kita ingin membangun rumah yang kuat yang bisa kita tinggali dalam waktu yang semakin lama, ya masuk akal gitu, make sense kalau kita ini coba untuk buat lagi, bangun lagi gitu. Maka dari itu kayak saya juga akhirnya merasa bahwa teman-teman kemarin kan tadi kan sampaikan juga bahwa di pandemi ini kadang banyak bikin kita gelisah dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain, karena banyaknya hal positif yang saya tadi temukan dari yang teman-teman bagikan, akhirnya saya dapat satu poin gitu loh bahwa oh jadi memang di masa seperti ini kita ini memang perlu sifat-sifat tenang, percaya diri, dan juga tawakal pada Tuhan gitu loh. Hal-hal ini yang menjadi benteng kita untuk bertahan di masa-masa ini. Nah, beberapa hal ini tadi, 3 hal ini tadi, kalau berdasarkan yang tadi teman-teman ceritakan pengalamannya, saya jadi bisa menyimpulkan bahwa bisa kita munculkan 3 hal ini lewat percakapan-percakapan bermakna yang kita buat selama ini gitu. Atau ruang diskusi kita yang kita ciptakan dengan teman-teman di sekitar kita. Jadi kayak saya jadi melihat bahwa perubahan budaya kita ini bukan sesuatu hal yang tidak berguna atau bukan sesuatu hal yang kita lakukan karena terpaksa dan tidak membuahkan hasil gitu. Tapi ada banyak hal yang mengiringinya yang membantu kita tadi seperti yang Mbak Hai sampaikan juga membantu kita menjadi semakin kuat, kita menjadi semakin saling memahami bahwa oh saya nggak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kayak luar biasa sekali gitu loh cerita-cerita teman-teman tadi terkait dengan pengalaman-pengalamannya. Itu sih kalau dari aku. Mungkin yang lain juga banyak pengalaman yang lain juga ya yang semakin beraneka ragam juga gitu. Terima kasih. Thank you Kayu. Teman-teman yang lain silakan ya kalau mau berbagi silakan angkat tangan, kita akan berikan kesempatan. Tapi mungkin aku ada satu hal yang menurut aku menarik banget yang disebutin sama Kayu tadi mengenai bagaimana sebenarnya budaya itu
kita yang menciptakan gitu. Kita menciptakan mungkin saat dulu sebelum pandemi kita menciptakan budaya nongkrong tadi, ketemu sama teman memang harus tatap muka gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini justru muncullah budaya baru yang sebenarnya juga budaya itu hasil dari ciptaan kita sendiri gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita menerima dengan kondisi saat ini menciptakan budaya baru ini, seperti apa kita menerima budaya baru ini. Tapi mungkin gini, aku lebih mau menggali lebih dalam lagi terkait tadi teman-teman udah berbagi sesuatu yang sifatnya sangat positif ya, bagaimana budaya yang berubah membuat kita menjadi lebih advance gitu. Kita belajar mengenai teknologi, banyak ruang-ruang yang terbentuk karena adanya pandemi ini. Tapi mungkin yang aku pengen tahu lagi nih, mungkin boleh dijawab sama Kak Anggi atau Kak Ayu lagi. Ada nggak sih akhirnya muncul budaya-budaya yang juga negatif? Karena saya lihat beberapa ada contohnya yang tadi kebiasaan kita untuk nongkrong, mungkin sekarang nongkrongnya virtual, tapi mungkin karena, oh pandemi ini udah terlalu berkepanjangan, ntar PSBB selesai aku mau ketemu teman lagi, langsung ketemu. Nah, maksud aku gimana Kak kita, apa ya, baik itu misalnya itu mindset kita pribadi maupun itu mindset teman-teman kita, gimana ya kita menanggapi pola pikiran seperti ini gitu, bahwa ini tanggung jawab ini harusnya ada di kita semua gitu. Maksudnya aku kadang-kadang ada teman-teman kita mungkin yang merasa, yang penting udah nggak PSBB, berarti udah boleh keluar, atau yang penting, kan hubungan antar manusia juga harus ketemu nih, nggak harus cuma lewat telepon. Maksud aku pengen denger dari teman-teman, kira-kira gimana sih kalau teman-teman ketemu teman juga yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan gitu, melihat budaya yang akhirnya mengarah ke budaya yang mungkin negatif? Boleh dijawab sama Kak Anggi atau Kak Ayu loh. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Atau teman-teman yang mau berbagi mengenai pertanyaan yang tentang perubahan cara berkomunikasi atau interaksi juga boleh, silakan. Belum ada nih. Oh, siapa tuh? Ya, Mbak. Oh ya, oke, silakan Kak Sepi. Saya dari Saveria. Oke. Saya berbicara, baik, saya menjelaskan tentang latar belakang dulu. Amatian, ya, saat ini saya belajar di SD di Jakarta, tapi tentu saja saya akan berbicara dari perspektif saya sebagai saya dari Katolik dan saya menempuh pendidikan khusus untuk menjadi seorang imam. Karena kita berbicara tentang interaksi, kan saat ini saya di rumah ini saya ditunjuk sebagai si dialog, dalam artian untuk melakukan dialog dengan berbagai agama ataupun budaya yang ada di Indonesia ini. Apa yang menarik mengenai perubahan ini? Nah, sebelumnya kami sendiri mengadakan dialog 2 bulan sekali. Itu ya, kami mengundang dari misalnya Bahai ini ataupun dari tokoh-tokoh Muslim, dari Parmalim, ada agama-agama yang terkadang tidak diakui oleh negara. Kami sendiri melihat bahwa dialog ini sangat penting. Tapi kemudian karena situasi pandemi ini, segala rancangan kami mengenai apa yang bisa kami buat bersama saudara-saudara kami yang mungkin terkadang tidak diakui ataupun berbagai faktor yang berdasarkan determinasi dari luar. Tapi kami kemudian melihat peluang bersama, amatkan seperti kemarin yang sebelumnya kami tatap muka dan langsung, tapi karena situasi pandemi kami berkolaborasi seperti yang dikatakan oleh teman tadi itu, kami berjumpa melalui media sosial. Tapi apa yang mau saya garis bawahi mengenai perubahan ini, memang tatap muka ini sangat penting bagi saya sendiri yang melihat tatap muka ini sangat penting. Pertama-tama untuk lebih jelas melihat mimik ataupun secara kontekstual untuk Indonesia ini. Dialog tadi mungkin hanya tentang, kalau dari saya, ini secara idealnya. Tapi bagaimana dengan perjumpaan dengan orang-orang kecil? Itu yang terus kami gali. Ya, kami sendiri mempunyai setiap hari Sabtu itu dan Minggu, biasanya kami ke tempat-tempat seperti Cilincing, tempat lainnya yang dibutuhkan oleh orang-orang kecil. Lantas apa yang bisa kami buat dalam situasi pandemi seperti ini?
kami diminta untuk tetap di rumah, tapi mereka tetap membutuhkan makanan. Itu yang terus kami pikirkan. Oke lah, tadi misalnya dialog ini bisa dilakukan secara online begini. Tapi bagaimana dengan mereka yang selama ini kami layani dengan memberi makanan, sumbangan, apa yang bisa kami lakukan? Kami terus berpikir, tapi kemudian ada satu kesempatan ternyata sudah diberi dengan jelas tentang protokol itu. Kemudian itu yang kami sadari bahwa protokol ini sangat membantu dalam artian kami tetap pergi ke sana dengan protokol yang jelas. Kami berdialog secara langsung, membagikan makanan, tapi ya tentu saja berbeda. Bukan lagi mengundang mereka untuk makan bersama, hanya sekedar memberi sembako. Dalam artian ya, mungkin tadi kita berbicara tentang bagaimana berdialog untuk saling berdiskusi, saling berbicara, tapi juga perlu juga berbicara tentang bagaimana untuk berdialog secara dalam artian konteks Indonesia yang membutuhkan bantuan, orang-orang kecil yang membutuhkan bantuan. Dan juga melihat perlu berbicara tentang ini, mencari jalan keluar bersama, bagaimana yang terbaik kita melihat orang-orang kecil yang tetap membutuhkan bantuan, tapi terhalang juga dengan itu karena situasi kita ini. Itu yang saya lihat bahwa ya, mungkin kita perlu juga berdiskusi tentang hal ini. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Epi. Menarik sih, saya melihatnya ini ya, mungkin saya akan menggunakan kata yang digunakan oleh Kak Bahayi sebelumnya mengenai kata interconnected gitu. Saya lihat bahwa sebenarnya hal itu yang harus sama-sama kita sadari sih, bahwa kita tuh saling terhubung satu sama lain gitu. Yang paling sederhana kalau misalnya kita tidak mengikuti protokol ini, terus misalnya kita kena virus COVID yang terdampak tuh tidak hanya diri kita sendiri gitu, tapi juga misalnya tempat kita kuliah, akhirnya karena ada satu mahasiswanya nih yang kena COVID, oh berarti kita belum boleh berkegiatan dulu karena ada satu yang COVID. Keluarga di rumah juga terdampak, bagaimana? Oh satu harus terisolasi. Begitu juga dengan segala jenis, maksudnya kayak misalnya satu ayah kepala keluarga di satu rumah, dia bisa kena COVID, lalu misalnya satu keluarga jadi terdampak. Kalau saya lihat tuh gimana ya, dulu mungkin kita tidak sadar ini gitu, bahwa kita tuh saling terkoneksi, saling terhubung satu sama lain. Seperti juga tadi Mas Sepis bilang bahwa satu hal karena mungkin teman-teman yang lain juga bisa merasakan dampaknya. Jadi menurut saya ini kesadaran yang harus kita sadari bersama ya, bahwa kepentingan untuk mengikuti protokol kesehatan, kepentingan untuk tetap berada di rumah, itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin saya kasih satu lagi kesempatan teman-teman kalau ada yang mau berbagi, boleh loh. Ada yang saya lihat nih mukanya yang kelihatan nih ya, ada Mas Wilson, ada Kak Olia, ada Kak Yvonne. Silahkan loh kalau nanti mau berbagi ya. Mungkin saya mau lanjut ini sih langsung ke inti acara kita mengenai tadi udah jelas dijelaskan bahwa ada daya-daya yang diperlukan atau krisis ini tuh menunjukkan muncul suatu daya-daya yang sebenarnya membuat manusia menjadi lebih advance atau lebih maju, kesadaran mengenai tadi kalau kita saling berkoneksi. Tapi apa ya sebenarnya saya nih sebagai seorang individu, saya bekerja di suatu perusahaan, apa yang bisa saya lakukan atau apakah saya bisa melakukan sesuatu gitu yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat yang sedang membutuhkan gitu. Mungkin teman-teman boleh berbagi loh dari pengalamannya, misalnya hal-hal yang sudah ataupun sebenarnya bisa dilakukan. Kita sebagai seorang muda-mudi yang energinya banyak, waktunya banyak, apa yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu teman-teman? Apakah harus lewat material, misalnya saya menggunakan, yaudah deh saya menyumbang donasi saja uang, atau menyumbangkan pakaian, atau apakah seperti itu gitu. Mungkin boleh loh teman-teman yang mau berbagi. Baik dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman saudaranya boleh. Oh ada Kak Clara nih, silakan Kak Clara. Dari aku, mungkin sebenarnya apa yang bisa kita lakukan tuh nggak ada satu hal atau beberapa hal spesifik gitu, karena itu tergantung dari latar belakang kita juga ya. Kalau misalnya kita kuliah, ya mungkin belajar dengan baik, bekerja dengan baik. Cuma ada beberapa hal yang mungkin hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya salah satunya tadi menerapkan protokol kesehatan. Terus misalnya selama pandemi ini kan roda perekonomian di sekitar kita tuh agak mandet mungkin ya. Yang punya usaha itu
pemasukannya mungkin lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, mungkin kita bisa lebih peka dan saling membantu teman-teman atau orang di sekitar kita untuk misalnya ikut membeli, ikut membagikan informasi gitu. Terus jadi hal-hal itu tuh walaupun kecil kayak menjaga protokol kesehatan, terus membantu usaha teman kita tuh, tapi dampaknya bisa besar. Karena kalau misalnya umat manusia ini tuh kita ibaratkan sebagai satu kesatuan, sebuah satu individu atau satu tubuh, maka kita ini itu selnya kerusakan kecil yang terjadi di tubuh kita, misalnya ada satu sel kanker aja, kalau kita biarkan itu kan dampaknya bisa sangat besar kan, bisa merambat ke satu organ, terus akhirnya kalau lebih parah tuh bisa menyebabkan kerusakan di seluruh sistem tubuh kita, yaitu sama aja kayak diri kita gitu. Kalau kita seperti yang sebelum-sebelumnya sudah disebutkan, kalau kita misalnya tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik gitu, itu dampaknya juga bisa ke orang-orang sekitar kita juga gitu. Dan hal lain yang mungkin kita bisa lakukan itu bijak menggunakan media sosial nih. Sebenarnya dari dulu tuh banyak beredar hoax kan, sampai sekarang itu kayaknya nggak pernah berhenti. Nah, mungkin salah satu tugas kita tuh untuk memilah informasi yang ada gitu. Jadi tidak asal percaya, tidak asal membagikan ke sekitar gitu kan. Di sisi lain kita juga bisa menyebarkan informasi yang aktual dan bermanfaat gitu. Misalnya kemarin kan kita sempat merayakan Hari Kesehatan Mental Dunia ya kalau nggak salah. Ya itu kan mungkin kita bisa menyebarkan tentang cara menjaga kesehatan mental gitu, tentang kesehatan mental, penyakit-penyakit mental gitu yang bermanfaat seperti itu. Atau kita juga bisa berdiskusi kayak apa yang kita lakukan sekarang gitu kan, atau bisa membuka ruang doa bersama virtual gitu kan, macam-macam banyak sekali. Itu sih dari aku. Mungkin intinya tuh karena kehidupan kita itu saling berkaitan, jadi apapun yang kita lakukan itu baik selama kita tuh sadar bahwa kita ini adalah protagonis gitu untuk kemajuan masa depan, untuk kita ini penentu masa yang akan datang gitu. Kita semua berperan penting, kita semua protagonis gitu. Walaupun hal yang kita lakukan kecil itu, tapi kalau kita lakukan dengan niat yang tulus, dengan harapan yang besar untuk orang sekitar kita, itu pasti dampaknya juga besar sih. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih Kak Clara. Tadi Kak Olia angkat tangan, yes. Silahkan Kak Olia. Iya, halo. Saya mau nambahin juga, saya tertarik dengan apa yang Clara bilang tentang kondisi mental. Apalagi anak muda sekarang pasti pikirannya tuh selalu aktif, apalagi kalau kita di rumah terus gitu kan. Tapi kalau kita pikirin lagi, ternyata kalau misal selain dari protokol kesehatan dan juga dengan segala hal yang bisa dilakukan untuk membantu orang, ternyata dengan bertanya, kayak nanya kabarnya teman-teman kita itu sangat membantu juga, karena tanpa kita sadari mungkin kita sendiri juga overthinking gitu kan jadinya. Karena ini hal ini sangat emosional dampaknya, selain dari kesehatan dan segala macam, kita bakal kayak nervous, pasti ada juga rasa kayak nggak yakin, tidak percaya dengan siapa atau bagaimana. Nah, dan dampak mental ini kalau misalnya tidak dijaga juga dapat menurunkan imun kita kan. Kita dari mana aku lupa, pokoknya ada yang ngepost kalau misalnya kita mental kita tidak terlalu sehat, atau kalau misalnya kita terlalu stres, itu juga bisa menurunkan imun kita gitu kan. Nah, tunggu aku lupa tadi. Terus dan kalau misalnya kita bisa kayak selain teman-teman kita yang kita perhatikan, keluarga di rumah juga harus kita perhatikan. Walaupun kita sering ketemu tiap hari, kita juga harus tetap bertanya, kamu bagaimana hari ini, kamu pemikirannya seperti apa, karena tanpa kita sadari, beberapa reaksi-reaksi yang dapat kita temui dari orang lain dan keluarga kita juga harus tahu tanda-tanda kalau orang ini
ada anxiety atau nervous atau stres, karena hal itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita gitu. Kita harus tahu dari ya bertanya dengan orang itu langsung, atau mungkin kemarin itu saya ketemu ada waktu orang ngepost tentang Hari Mental Sedunia, ada menunjukkan tanda-tanda kalau orang sedang mau panic attack atau anxiety attack. Itu sangat membantu sekali, karena kalau misalnya hal-hal yang secara mental ini dapat mempengaruhi seseorang, kalau tidak dapat diproses, rasa stres dan anxiety itu akan berakumulasi terus sampai kita nggak tahu kapan itu akan meledak gitu loh. Iya, kalau saya sih itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Olia. Oke, aku tanggapi sedikit nih dari Kak Clara dan Kak Olia yang menurut aku menarik sekali mengenai kesehatan mental. Jadi sebenarnya hal kecil ya, cuman chat teman kayak hai apa kabar atau gimana kerjanya lancar, sekolahnya lancar. Hal kecil tapi sebenarnya bisa memberikan dampak yang luar biasa. Sebenarnya salah satu di antara kita ini ada perwakilan dari Katalisator Muda. Di mana ini sebenarnya organisasi yang memang fokus agar anak muda itu dalam menyelesaikan masalahnya tidak menggunakan kekerasan, pokoknya sangat fokus terhadap violence lah. Mungkin Kariska boleh berbagi sedikit Kak mengenai Katalisator Muda, boleh misalnya apa sih kegiatan Katalisator Muda yang sebenarnya saat pandemi ini sangat menyumbang pada kebutuhan yang mungkin sebelum pandemi tidak ada nih kebutuhan ini, tapi karena ada pandemi mungkin ada kebutuhan yang muncul dari teman-teman muda-mudi gitu. Silakan loh Kariska. Oke, terima kasih Mbak Asih. Oke, saya Rizka dari Katalisator Muda. Jadi sedikit dulu cerita tentang Katalisator Muda. Itu Katalisator Muda ini dia sebuah komunitas yang dimana isi-isinya ini anak muda semua ya. Kita tuh visi kita itu adalah untuk gimana sih sebenarnya menyelesaikan masalah itu tanpa kekerasan, entah masalah dengan diri sendiri ataupun masalah dengan orang lain. Nah, selama pandemi ini beberapa hal yang kami lakukan itu, misalkan yang pertama itu pernah ngelakuin open donasi gitu. Kan kita tahu bahwa pandemi ini sangat berdampak secara ekonomi pada masyarakat, beberapa masyarakat. Jadinya akhirnya Katalisator Muda melakukan open donasi lalu disalurkan pada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian beberapa terkait yang mental tadi, beberapa waktu lalu kami juga ngelakuin webinar ya secara via Zoom tentang yang mental, gimana sih cara menjalani daripada pandemi ini gitu loh dalam segi mental. Kita harus ngapain aja gitu loh. Apalagi bagi orang yang extrovert ya, itu susah banget gitu loh nerima keadaan yang seperti ini gitu. Karena dia menemukan sebuah energi itu ya dari keluar, dari nongkrong sama teman-temannya. Jadi akhirnya kan itulah salah satu cara kami untuk membuat pemahaman bagaimana sih cara para ekstrovert ini mereka bisa menerima keadaan yang sekarang ini gitu loh. Nah, kemudian beberapa kegiatan kami yang lain juga yang kami lakukan di era pandemik ini, terakhir yang kemarin itu yang IUICV, di mana para anak muda itu kami secara nasional ya, secara Indonesia, dari anak muda seluruh Indonesia bergabung dalam sebuah konferensi nasional guna untuk kayak memecahkan sebuah masalah gitu loh. Misalkan kekerasan seksual, diskriminasi. Nah, seperti itu. Karena kan di era pandemi ini kekerasan juga meningkat sebenarnya. Apalagi kekerasan dalam rumah tangga, astaga, itu sangat buruk sekali gitu loh. Nah, makanya kami itu kayak mengambil inisiasi untuk bisa anak muda ini mengambil sebuah langkah untuk menekan daripada kekerasan ini gitu loh. Itu apalagi? Oh ya, satu lagi terakhir teringat ini tentang bullying yang di sekolah. Itu terakhir kami ngelakuin itu juga. Sekolah di Indonesia juga sih, seluruh Indonesia gitu, bullying. Nah, bullying ini kan seperti yang seperti yang kita kata, bullying ini era pandemi ini juga banyak bullying. Kenapa? Bullying dan diskriminasi. Karena ketika seseorang misalnya nih, seseorang teman atau keluarga dia kayak COVID gitu loh, mungkin ada gejala, malah disindir-sindir gitu loh, kayak dijauhi, astaga, itu kan sangat berdampak juga ya sama kehidupan seseorang gitu loh. Ya inilah efeknya ke mental health tadi gitu loh.
Nah, itulah bagaimana kami, itu beberapa hal cara kami mengisi pandemi gitu loh. Hal kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Something itu aja sih dari kami. Wah, luar biasa loh. Nggak terbayang sih sebenarnya bisa sampai harus membantu teman-teman yang kena bullying ataupun kekerasan di saat pandemi ini ya, luar biasa. Ini informasi baru sih menurut saya, buat saya pribadi, mengenai bahwa sejak pandemi justru tingkat kekerasan meningkat loh. Tapi saya mau nanya lagi nih ke 3 teman yang tadi udah berbagi, atau silakan kalau teman lain ada yang mau berbagi, ke Kak Clara, ke Kak Aulia, dan Kak Rizka. Kalau kegiatan pribadi, kegiatan Kak Clara, Kak Aulia, Kak Rizka sendiri saat ini kegiatannya apa? Dan yang saya pengen ulik tuh, kira-kira dari kegiatan kita sehari-hari itu bisa nggak ya sebenarnya menyumbang pada suatu hal di saat pandemi ini? Silakan boleh. Oh ya, Kak Rizka duluan boleh. Oke, baik. Jadi kalau secara pribadi sih, kalau selama pandemi ini yang saya lakukan itu biasanya kalau untuk orang lain ya. Kalau untuk orang itu biasanya saya sering nge-share gitu loh tentang gaya hidup selama pandemi gitu loh. Saya berbagi informasi hal-hal positif yang dilakukan pandemik ini untuk mengurangi rasa bosan. Jadi saya nge-share itu di sosmed kan. Ya siapa tahu ada orang yang memang butuh informasinya. Betul. Jadi misalnya saya nge-share misalnya kegiatan saya kalau pandemi ini kan, ya saya misalkan bisa menghabiskan waktu untuk misalkan baca buku, gitu kan. Terus bisa juga menghabiskan waktu misalkan untuk menulis gitu loh, terus kayak miara tanaman. Lagi heboh ya miara tanaman di pandemi. Terus pokoknya kalau misalkan untuk orang lain, ya saya memang nge-share kayak misalkan nih kalau pandemi itu kita harus kayak rajin cuci tangan gitu loh. Pokoknya menyebarkan informasi positif gitu loh. Terus sama teman-teman juga kadang misalkan saya juga seperti yang beberapa teman-teman tadi yang udah cerita, kadang saya misalkan nanyain kabar mereka. Terus kalau misalkan nih teman saya atau tetangga saya, kita untuk era pandemi ini kita memang dipaksa ya untuk lebih peka ya sama sekitar ya. Jadi kalau misalkan mungkin ketika saya keluar saya ketemu sama orang yang kayak misalnya kayak pemulung gitulah, ya mungkin setidaknya saya beli makan ya saya kasih gitu loh, kayak ngasih bungkus setidaknya gitu loh. Atau saya bagi masker sekalian kalau misalnya saya saat itu saya memang punya sama hand sanitizer. Pokoknya yang saya lakuin ya seperti itu sih, selain mengedukasi orang-orang sekitar dan para netizen di sosmed yang memang mau ya melihat, dan saya juga memang melakukan aksi-aksi tersendiri gitu loh di sekeliling, di sekitar. Itu aja sih. Terima kasih. Thank you Kak Rizka. Itu sebenarnya saya banget loh tadi sebut ekstrovert. Saya ekstrovert banget. Cuman untung teknologi sekarang luar biasa. Jadi kalau nggak ketemu di Zoom, bisa ketemu di Among Us, ya kan? Bisa ketemu di banyak tempat untuk kita berinteraksi, betul. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga boleh kirim chat atau raise hand, nanti kita kasih kesempatan. Tapi sekarang untuk Kak Clara dan Kak Aulia dulu nih, kegiatan pribadi yang sebenarnya bisa sebenarnya lo menyumbang ke kondisi saat ini. Silahkan Kak Aulia. Iya, halo. Kalau saya sih kegiatan pribadi, kalau waktu bulan Maret saya work from home, tapi sekarang udah nggak lagi karena COVID kayak udahlah. Jadi sekarang kegiatan saya kalau misalnya di rumah ya biasanya bantuin mama dengan bisnisnya dan juga masak. Kalau gantian, kalau mama sibuk saya masak, kalau saya sibuk mama yang masak gitu. Terus kalau misalnya untuk orang lain, saya kan punya adik saya kayak 10 tahun atau 9 tahun nih dia, aduh 10 kayaknya ya. Dia umur 10 siapa tahun. Itu ya? Adiknya siapa itu? Mudah-mudahan adik saya. Jadi adik saya ini kan dia sebelum pandemi dan dan beberapa kali waktu pandemi dia suka banget keluar. Yang namanya anak-anak pasti suka banget main keluar gitu kan. Nah dia tuh juga ada kayak teman-temannya sendiri di komplek kita ini, dan selama pandemi kita mulai khawatir kayak teman-temannya ini jaga jarak nggak, teman-temannya ini cuci tangan nggak gitu kan. Jadi saya kan nggak bisa kalau misalnya mau jagain adik saya terus tapi dia tetap terekspos sama kawan-kawannya. Jadi akhirnya saya punya inisiatif lah bikin plan kayak dengan mama dan abang saya, gimana caranya supaya adik saya ini tetap bisa main tapi anak-anak yang lain juga tetap terjaga gitu loh kesehatannya satu sama yang lain. Jadi ada beberapa kali kita ketemu kalau hari Minggu sore-sore gitu kita
pernah belajar tentang kejujuran, kita dengan bermain-main, terus ada treasure hunt-nya juga. Dan yang terakhir kali ini kita juga menjelaskan tentang COVID sesimpel-simpelnya untuk anak-anak itu supaya mereka mengerti. Soalnya walaupun mereka dikasih masker sama orang tuanya, kalau keringetan ya dibuka aja gitu karena mereka bilang panas gitu. Nah, saya yakin pasti dijelaskan dengan orang tuanya, tapi saya pengen menekankan lagi kenapa sih kita harus pakai masker gitu kan. Contohnya itu kayak pakai simulasi, saya punya semprotan, jadi saya tunjukin ini loh berapa jauh orang bisa bersin atau ngomong ababnya tuh abab pula. Aduh, pokoknya ludah itu bisa travel gitu jauh. Jadi pertama saya semprot jauh banget, terus saya kasih masker depannya, terus disemprot, airnya tuh nggak keluar gitu, cuma di maskernya aja. Jadi dengan itu saya menjelaskan teman-teman, ini kalau misalnya kita pakai masker, dengan satu sama lain, kalau kita ngomong, kalau kita batuk, atau kita bersin, ludah kita tuh nggak keluar gitu, tetap di dalam, dan kita juga harus saling melindungi satu sama yang lain gitu kan. Jadi kita juga sama-sama belajar kayak satu kalimat kayak kita melindungi orang lain untuk melindungi kita juga gitu. Dan akhirnya mereka semua pakai masker walaupun keringetan atau apa tetap dipakai gitu. Walaupun udah pokoknya ya gitu deh. Ya, terima kasih. Thank you Kaulia, wah hebat sih. Kadang sulit ya kalau memang kita harus berinteraksi dengan adik-adik yang lebih kecil kan, tapi ini luar biasa bahasanya kita sesuaikan dengan mereka, kasih contoh. Thank you Kaulia. Ini pengalaman buat kita kalau yang punya adik-adik nih, baik adik kita maupun adik orang lain, boleh silakan. Kak Clara nih selanjutnya, silakan Kak Clara. Oh iya, kalau aku sebenarnya nggak jauh dari yang sebelum-sebelumnya disebutin ya, kayak kegiatan kuliah dan lain-lain. Dan apa ya, kalau aku sendiri sih tergabung di salah satu komunitas interfaith gitu ya. Jadi selama pandemi ini kita kayak buka ruang-ruang diskusi, terus ya apa ya, saling berbagi informasi gitu. Misalnya di ruang diskusinya ngebahas berbagi tentang satu keyakinan gitu, kayak mengupas stigma negatif yang suka muncul berkaitan dengan keyakinan itu gitu ya. Itu sih salah satunya. Kalau kegiatan sehari-hari sebenarnya kayak dulu, cuma versi daringnya aja gitu sih. Kalau aku pribadi gitu sih. Oke, thank you Kak Clara. Tadi sebenarnya saya udah ngeliatin Kak Wilson nih. Senyum-senyum, saya pengen dengar suaranya, boleh gak Kak Wilson? Halo. Halo Kak. Boleh Kak berbagi sedikit mengenai tentang kegiatan pribadi yang sebenarnya bisa menyumbang ke masyarakat atau pandangannya terkait pandemi yang sebenarnya tuh justru banyak memunculkan kesempatan positif buat kita sebagai individu untuk menyumbang gitu. Silakan loh Kak Wilson. Ya baik. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya. Jadi terkait pandemi COVID-19 ini saya akan mengucapkan terima kasih Corona ya. Terima kasih Corona dulu. Karena kenapa saya bilang terima kasih? Karena pandemi COVID-19 ini terutama ya sebagai mahasiswa di Semarang di Undip itu jadi lebih produktif ya. Yang dulunya saya terus terang aja memang sangat hati-hati sekali masalah makanan ya. Jadi saya memang suka masak ya. Jadi karena saya suka masak, jadi saya memang dulunya yang sangat jarang masak sekali. Alhamdulillah karena di kos ada dapur mini, jadi saya usahakan untuk makan di luar tuh sangat-sangat jarang ya. Terutama makan nasi itu saya memang lebih produktif masak sendiri di rumah karena lebih sehat dan interaksi saya terutama yang dulunya mungkin ke pasar sangat jarang, apalagi cowok ya, mungkin ke pasar itu kan malu atau sungkan, tapi saya justru kalau lebih sering ke pasar ya, karena sambil saya ke pasar saya jadi melihat tahu, oh ini ternyata harga beras sekarang sekian, telur sekian, minyak sekian, bumbu masak sekian. Nah jadinya dengan saya Corona ini saya lebih seneng hampir 3 hari sekali ke pasar sampai punya langganan sendiri. Dan karena punya langganan sendiri, ibu-ibu yang di sana monggo mas gitu. Apalagi kan saya kepala saya kan botak gini kan ya, saya botak jadi panggilnya mas botak, ayo silakan. Jadinya yang biasanya beli bawang merah, bawang putih atau apa itu biasanya mahal, agak ditambahin, diimbuhin, orang Jawa bilang begitu. Nah, justru malah dengan ini ya, makasih bilang terima kasih Corona. Jadi saya lebih sehat, lebih makanannya lebih terjamin sehat karena masak sendiri begitu kan ya. Dan saya sangat hati-hati sekali untuk makan di luar. Terutama juga saya juga mengurangi untuk membeli air mineral di luar karena bawa air sendiri gini untuk mengurangi sampah plastik sehingga saya jauh lebih produktif. Nah, karena kebetulan sekarang ini saya tengah penelitian terutama tentang agama Bahai. Jadi kebetulan saya
tentang Bahai di MRS Bahai Pati, sehingga kedekatan kekeluargaan saya dengan MRS Bahai Pati lebih intens sampai sekarang gitu kan. Bahkan ini sekali ini kan banyak sekali peluang-peluang untuk kami mahasiswa untuk pembuatan jurnal. Nah, karena saya orang komunikasi, dengan kegiatan virtual seperti ini bisa dijadikan penelitian pula loh. Jadi kan penelitian komunikasi virtual pula, sehingga lebih produktif lagi. Karena salah satu syarat untuk lulus S2 adalah membuat jurnal. Nah, saya sekarang sudah menyiapkan sekitar ada 5-7 jurnal terkait kegiatan komunikasi virtual dengan agama Bahai sendiri, seperti itu. Jadi intinya saya mengucapkan terima kasih Corona ya, karena dengan adanya pandemi seperti ini saya lebih dekat dengan teman-teman di kos-kosan, karena kami semuanya perantau di Semarang. Kemudian hobi masak itu lebih ini lagi ya, karena kan bahan-bahan makanan terutama kayak singkong, ubi dan lain-lain bisa dimodifikasi menjadi makanan-makanan kecil sehingga bisa jadi snack-snack. Terutama kami anak kos kan sekarang sudah mulai muncul mendadak jiwa wirausaha. Mungkin sekarang teman-teman mungkin bisa melihat di story-story WA teman-teman banyak yang jualan-jualan via online atau tetangga kos-kosan gitu kan. Akhirnya muncul walaupun misalkan pisang goreng dimodifikasi, pisang goreng crispy, pisang goreng ala asih misalkan, pisang goreng cantik manis apa-apa. Nah, itu justru malah menambah ekonomi untuk anak kos-kosan gitu loh. Yang dulunya kita mungkin sekali makan di luar ya, katakanlah saya dulu waktu sering makan di warung gitu, sekali makan 15.000. Sekarang 15.000 bisa buat beli cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam. Luar biasa loh bisa buat makan sekos-kosan. Makanya saya mengucapkan terima kasih Corona bisa berbagi dengan teman-teman di kos-kosan yang di kos-kosan kami itu jumlahnya sekitar 15 orang, benar-benar multikultural, ada dari Jawa, Kalimantan, Papua, NTT, Medan, terus dari Riau, Aceh. Nah, sehingga saya bersyukur sekali ya karena Corona ini bisa makan rame-rame karena sesungguhnya makan enak adalah makan bareng-bareng seperti itu, apalagi anak kos-kosan seperti itu ya. Tidak yang dulunya mungkin makanan termewah adalah mie instan ya, mungkin mohon maaf. Sekarang ini bisa masak tempe goreng ala anak kos-kosan dan juga ayam goreng ala anak kos-kosan. Yang dulunya 15.000 sekali makan, sekarang 15.000 bisa buat beli ayam setengah kilo loh. Jadi lebih irit, lebih hemat, dan tentunya yang dulunya mohon maaf anak kos-kosan pengeluaran seminggu sampai 200 sampai 300.000, sekarang 200.000 bisa buat beli bahan makanan untuk 1 minggu lebih, dan itu sangat bersyukur sekali gitu loh. Tambah lagi ada kegiatan produktif ya selain kuliah, ini ada kegiatan virtual seperti ini, kemudian doa lintas iman setiap hari Jumat, dan saya juga ikut Ruhi Institute setiap Rabu malam, itu jauh menambah kegiatan yang produktif ya. Tapi terutama jadi sekarang ini saya bersyukur sekali karena Corona ini, karena suka masak, jadi kemana-mana bawa bekal, jadi ya udah nggak usah perlu beli makanan di luar, ya udah sambil Zoom kita sambil makan gorengan atau mungkin singkong rebus, ubi rebus, kacang rebus yang membuat kita menjadi semakin semangat untuk bisa produktif di kos-kosan. Dan tentunya dulu mungkin ya anak kos-kosan kan bangun pagi susah sekali. Sekarang bangun pagi itu harus produktif karena sambil nyiram tanaman sambil berjemur pula seperti itu. Terima kasih. Makasih Kak Wilson. Wah, Kak Wilson nih. Mohon maaf nih meskipun kepala botak, hatinya pink ya. Luar biasa loh ini. Ada satu titipan pertanyaan. Saya juga mungkin ini jadi pertanyaan penutup, tapi teman-teman di chat ini barusan Mas Rias kirim form untuk isi absensi. Silahkan ya teman-teman dicek. Terus pertanyaannya ini nih salah satunya, yaitu mungkin teman-teman yang ikut hadir di sini semuanya sadar bahwa kita sebagai seorang individu adalah pemeran utama dalam menghadapi pandemi ini gitu, karena kita tadi muda-mudi, terus kita semua sebagai individu punya peran masing-masing yang bisa kita lakukan untuk menyumbang kepada masyarakat. Nah, tapi pertanyaan ini, kira-kira gimana sih cara kita bisa mengajak lebih banyak orang lagi atau menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini semuanya adalah pemeran utama atau protagonis yang bisa menyumbangkan gitu loh ke masyarakat dengan cara yang luar biasa banyak tadi, seperti yang Mas Wilson bilang, akhirnya menjadi pola makan yang lebih sehat kah, atau tadi kalau Lia bilang bahwa kita jadi punya interaksi dengan anak-anak yang lebih kecil, pendidikan sederhana tentang corona, atau tadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan, ini mungkin untuk kita semua yang ada di sini punya kesadaran ini, tapi mungkin bagaimana untuk teman-teman kita di luar sana gitu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin ada yang mau berbagi, boleh, silakan. Atau saya tunjuk. Oh, Kak Mike nih. Oke, terima kasih. Ya, silakan Kak Mike. Oke. Jadi menarik yang teman-teman katakan soal kegiatan-kegiatan di rumah yang juga menjadi satu kesaksian, kalau bisa sebisa mungkin divirtualkan dalam Instagram, dalam Facebook-nya, seminimal mungkin untuk bisa mengajak orang lain.
Tapi satu hal yang kami lakukan di rumah yang bisa untuk dibagikan kepada orang di luar itu berdoa. Saya entah mengapa hal sederhana ini tuh menjadi satu budaya yang mulai dikembangkan oleh orang-orang di rumah. Berkumpul bersama keluarga, kemudian berdoa. Hal sederhana ini terkadang saya mikirnya, kok berdoa bisa sih ya? Maksudnya bisa menjangkau semua orang yang tidak kelihatan. Bisa solider dengan mereka yang justru tidak bisa kita keluar. Misalnya saya sendiri, kalau misalnya disuruh di rumah saja, PSBB begitu, kegiatan-kegiatan yang teman-teman tawarkan tuh kami lakukan, kami usahakan dalam satu komunitas. Tapi satu hal yang sebisa mungkin saya secara pribadi lakukan adalah bagaimana caranya ya menjangkau orang-orang yang di luar sana seperti itu, dalam tanda kutip, berdoa. Berharap supaya apa? Berharap supaya mereka punya satu impian, punya harapan yang sebisa mungkin tuh bisa mereka hidupi gitu. Solider dengan mereka dengan cara-cara langsung, tetapi juga secara tidak langsung adalah membawa mereka dalam doa. Supaya apa? Supaya mereka tuh bisa menikmati hidup mereka begitu. Sama kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, kelebihan dan kekurangan, sekaligus kepada mereka yang di luar sana juga pasti Tuhan punya caranya masing-masing untuk mereka. Seperti itu sih sederhananya. Thank you Kak Mike. Wah, oke. Sederhana ya, doa bersama loh. Bisa. Mungkin aku pengen sambungin sama tadi yang mengenai kesehatan mental ya. Bahwa kadang-kadang kita nggak sadar. Maksudnya gini, kalau lapar, sakit perut, saya makan. Ada makanan yang bisa saya, fisik yang bisa saya makan. Kalau saya haus, saya punya minuman yang bisa saya minum. Tapi kalau misalnya mental tuh apa sebenarnya? Apa sih makanan mental yang harus isi gitu supaya kita bisa menjadi lebih sehat secara mental. Menurut saya salah satunya adalah doa ya, karena doa itu salah satu makanan rohani, mungkin kalau saya bisa sebut makanan rohani yang akhirnya membuat kita menjadi lebih tenang atau mungkin membuat kita merasa lebih sejuk lah gitu mungkin kalau dengar doa-doa, atau bahkan kita juga bisa menyampaikan rasa kita kan biasanya apa yang kita rasakan atau apa yang kita butuhkan gitu, mungkin doa atau kadang-kadang juga teman-teman mendengarkan lagu gitu. Terima kasih Mas Kak Mike atas ininya masukannya dan sudah berbagi sama kita. Teman-teman ada lagi yang mau berbagi? Kalau tidak, saya mau mencoba sebaik mungkin merangkum apa ya. Oh, Kariska udah nyalakan mic nih, berarti mau berbagi. Silakan Kariska. Langsung. Oh iya, kebetulan tadi saya ingat nih yang Mbak Asih bilang kan tentang mental itu loh. Selain doa ya, selain berdoa, kebetulan yang membuat mental seseorang itu semakin agak kacau di era pandemi ini ketika membaca berita-berita seremnya virus ini gitu loh. Misalkan beritanya misalnya Indonesia mencapai 1000 bla bla segala macam gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya itu memicu kita tuh overthinking gitu loh. Astaga, gimana ini banyak yang meninggal gitu. Nah, caranya itu kita menghindari gitu loh berita-berita seperti itu gitu loh. Masa berita-berita di sosmed terkait dari virus corona ini gitu loh. Jadi setidaknya itu membantu kita mengatasi kecemasan-kecemasan kita terhadap si virus ini gitu. Itu aja sih. Itu aja deh. Terima kasih. Thank you Kariska. Oke, ada lagi teman-teman yang mau berbagi? Oke, saya coba. Siapa tuh barusan? Ada suaranya doang yang kedengeran nih. Tante. Oh, Tante, silakan Tante, ini yang berjiwa muda kalau ini. Ayo silakan Tante. Sorry, nggak cuma mau balas yang ini. Tadi siapa sih, Rizka ya? Betul, Kariska. Karena mengenai kesehatan ya, kesehatan mental, saya nimbrung dikit ya. Halo remaja-remaja, saya juga masih jiwa remaja soalnya, jiwa muda. Jadi sebenarnya kita itu jangan menghindar, kita harus lihat realita yang ada ya. Sekarang kita cuma perlu persiapan, jadi bukan maksudnya baca yang benar, bukan yang hoax gitu loh. Ya, kesehatan mental itu ataupun gangguan mental itu terjadi pada orang yang tidak punya keyakinan, artinya dia nggak ada pegang agama sebagai keyakinan itu, dia udah 70-80% udah akan goncang ya. Tapi kalau dia punya ada keyakinan, nah dia akan lebih terhindar dari artinya berkeyakinan benar, bukan cuma mengatakan saya meyakini satu agama ini tapi tidak melakukan ya. Nah, agama inilah yang melindungi kita. Nah, berkaitan dengan pandemi ini, remaja-remaja atau anak muda itu harus tahu tentang apa yang terjadi di dunia. Karena kalian semua yang akan
menyelesaikan juga, bukan cuma yang orang-orang tua, semua adalah protagonis kan yang tadi Kak Asih bilang. Jadi jangan menghindar, tapi harus melihat realita apa, terus solusinya seperti apa. Nah, kalian yang muda-muda ini harus, makanya judulnya anak muda dan pandemi. So, what is the problem? Apa yang saya bisa lakukan? Kemudian bagaimana saya dengan grup saya, bagaimana saya berkontribusi kepada masyarakat, dan bagaimana agama ini bisa diaplikasikan dalam keseharian saya. Jadi jangan menghindar. Jadi kalau benar-benar dilakukan dengan baik, ya semua akan menjadi jauh lebih baik juga ya. Karena kan sekarang ini memang lagi keadaan krisis kesehatan, krisis politik, krisis apa saja gitu loh. Thank you Asi, it's very good ini group discussion. Senang banget, sukses semuanya. Makasih. Terima kasih. Aku nggak mau manggil tante, manggil Kak aja sekarang, Kak Rahmi. Terima kasih. Jadi Kak Rahmi ini seorang dokter, teman-teman. Jadi beliau setiap hari loh berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID. Jadi kita mau ngucapin juga makasih kalau dengan para petugas medis gitu. Oke, nggak berasa udah hampir 1 jam atau sudah 1 jam sebenarnya. Jadi saya mau coba sedikit mengulang sedikit apa aja teman-teman yang sudah berbagi tadi terkait ada yang menggunakan kata move on. Memang mungkin udah saatnya kita move on dari kegalauan pandemi gitu. Memang ada pandemi ini, memang ada, ini suatu krisis, tapi mungkin sudah cukup kita berpusing atau beroverthinking. Wah, gimana nih? Kapan nih Indonesia bisa balik normal lagi gitu? Bahwa sebenarnya normal itu tuh seperti apa? Normalnya seperti apa gitu? Tapi bahwa tadi disebut juga sama Kak Ayu bahwa sebenarnya ada budaya baru yang juga sebenarnya normal, disebutnya new normal misalnya gitu. Karena banyak justru ruangan baru yang terbuka untuk kita berinteraksi, yang bahkan kadang-kadang interaksinya lebih intim ya, karena mungkin dulu kita ketemu cuma sama teman-teman yang satu kota, satu tempat kantor, tapi sekarang seluruh dunia kita bisa bertemu, kayak ketemu Mas Wilson dari Semarang, teman-teman lain ada dari berbagai kota, itu luar biasa gitu. Itu yang pertama. Terus juga mengenai bagaimana kita menjaga pikiran yang tetap positif, mindset bahwa apa yang terjadi saat ini, bahwa pandemi ini sebenarnya memang dibutuhkan adanya sesuatu yang sifatnya merusak tapi untuk jadi kita punya kesempatan untuk memperbaiki gitu loh, dan memperbaiki hal yang mungkin memang sudah waktunya diperbaiki yang kita tidak sadari sebelumnya gitu. Terus juga kolaborasi, tadi ada kata yang menyebutkan kolaborasi, kalau nggak salah Kak Dwi yang menyebutkan kolaborasi. Bagaimana kita sebagai muda-mudi juga berkolaborasi, seperti yang disebutkan tadi sama Kak Clara, lalu juga tadi ada Kak Mike, bahwa kita bisa doa bersama, meskipun sederhana kadang-kadang cuma doa bersama atau diskusi semacam ini, tapi kita bisa berbagi mengenai pandangan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Terus juga ada yang menyebutkan kata interconnected tadi Kak Bahi, bahwa ini sesuatu yang menurut saya pelajaran baru, bahwa makin kesini makin sadar bahwa iya ya kita saling berketergantungan. Dulu mungkin kalau ketemu setiap hari sama teman kantor, oh ya udah diskusi biasa, tapi pas sudah lama gak ketemu, aduh kangen ya ternyata ya, kenapa sih kok kita nggak lama ketemu, ternyata ada rasa kurang gitu. Seperti itu. Terus juga mengenai kata protagonis tadi, luar biasa menarik banget itu kata protagonis, bahwa kita sebagai pemeran utama yang bisa melakukan sesuatu, terutama muda-mudi yang banyak energinya, dan saya yakin juga sangat terbuka pikirannya terhadap banyak ilmu baru untuk akhirnya bisa mengambil peran gitu. Tadi sebenarnya alasan saya bertanya mengapa sih saya bertanya mengenai kegiatan pribadi dari teman-teman semua, karena menurut saya karena kita lupa bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari, baik itu bekerja atau kuliah, itu kita sedang menyumbang. Mungkin yang sederhana misalnya saat kita sedang bekerja itu kita sedang menyumbang kepada kesehatan ekonomi Indonesia gitu. Kita mengurangi tingkat orang yang tidak bekerja, dan juga mungkin tingkat pendapatan yang mungkin lebih tinggi dari negara lain. Hal-hal semacam itu yang kadang-kadang kita tidak sadari, atau hal-hal yang misalnya saya kerja di, contohnya kayak Kariska yang bekerja yang mengabdi di Katalisator Muda, jelas sekali kegiatannya memang untuk muda-mudi yang mengalami masalah-masalah kekerasan gitu tuh. Jadi saya rasa ada usaha-usaha kolektif yang sedang kita lakukan masing-masing yang mungkin tidak terlihat di acara ini, tapi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan. Ada yang melakukan kegiatan interfaith dengan adik-adiknya tadi oleh Kak Alia, dan juga teman-teman yang tadi sama teman-temannya yang membuka pelihara ikan lele, itu luar biasa, menjadi lebih produktif gitu. Dari saya itu situs tadi ada satu hal yang menurut saya pengen saya ulang lagi, itu mengenai dari Kak Bahi, after storm comes the rainbow. Jadi saya yakin bahwa setiap krisis pasti ada kemenangan. Waduh, ini saya kayak acara itu ya Mario Teguh. Oke teman-teman, thank you banget nih udah hadir sama kita di sini.
acaranya memang sangat informal, teman-teman semua bisa berbagi. Untuk topik di acara selanjutnya silahkan kalau teman-teman mau kasih masukan yang menarik, baik tentang kekerasan, baik tentang pendidikan, atau aspek apapun, silahkan. Mungkin kita bisa foto bareng ya, Mas Rias. Boleh gak ya, Mas Rias? Saya izin. Boleh Boleh, banget. Kameranya tolong nyalain, lampunya Iya. dirapi-rapihin, teman-teman. Iya. Supaya kelihatan muka Iya dong. glowing-nya. Iya. Udah pakai skincare, masa nggak dikasih lihat ya kan? Oke. Silakan Mas Rias. Oke, siap-siap ya. Ini ada yang belum buka. Gimana? Ada siapa nih yang belum buka? Ada Oke. Mas Badi, Kak Erna, Kak Ilma, Kak Putri. Silakan yang mau Khalifa, Erna. halo. Oke, siap. Oke, boleh. Siap-siap senyum ya. Hitung, Kak. 1, 2, bentar ini ada yang baru buka kamera. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, satu lagi. Sekali lagi ganti Ada gaya. 2 layer. Ganti gaya ya, ganti gaya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Iya, oke. Makasih Kak Rias. Thank you Iya. teman-teman semua yang sudah berbagi maupun yang sudah hadir. Kita ketemu di acara selanjutnya. Topiknya dari teman-teman ya. Silakan. Iya. Ya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Kak Lia, Kak Wilson, Kak Clara, Kak Bahi, Kak Ayu, Kak Ita, Kak Sarir, Kak Lita, Iya. Kak Ima. Iya, makasih. Mas Dwi, ada Mas Anes Oh juga iya di Mas sini. Dwi, Mas Anes. Oh iya Mas Anes Mas tuh lagi Anes, di iya, ada. balik pohon ya. Anes ngomong tadi. Ya? Anes sempat ngomong. Belum, tapi ada. Iya. Ampun Bu Dokter, tadi telat. Gak apa-apa. Ngomong sekarang, ayo. Udah. Teman-teman mendengarkan teman-teman aja udah bahagia ini. Ines, apa kabar kamu? Ayo, kangen lama nggak ketemu. Baik ini, aduh udah lama sekali ini. Iya. Karena pandemi, tapi bersyukurlah ada Zoom kita bisa ketemu di sini. Iya, betul. Next grupnya ini moderatornya nih. Wih, Kak Anes siap. Iya. Oke. Sarannya siapa teman dari Saverian tuh untuk doa bersama, kalian bisa start loh. Oh boleh. Sebenarnya kita tadi Kak Mike. Mike ya. Sebenarnya kita ada doa bersama setiap hari Jumat, teman-teman silakan kalau mau hadir jam 4. Bisa juga kita buka khusus untuk anak muda. Misalnya kalian sendiri. Betul. Oke, thank you Asi, Anes. Thank you Kak Rahmi. Ya, thank you. Sehat selalu ya semua. Ya, stay safe. Ya, stay safe. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman. Kak Ita, terima kasih. Kak Ita, ya. Kak Mute, Kak Sarir. Thank you Mbak Mute, Kak Mute. Kak Ivon. Ada Mas Guru Musli, tadi belum sempat disapa. Iya. Halo Mas Guru. Belum Kayaknya, connect audionya. Iya, belum audionya belum connect. connect. Iya. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Terima kasih ya Sampai ketemu. semuanya. Sampai ketemu lagi.